Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai menjaga hati tetap sehat. Kekristenan bukan berbicara tentang keselamatan yang kita terima dari Tuhan saja. Tidak hanya berbicara tentang keselamatan. Tetapi kekristenan juga soal pertumbuhan rohani yang dipertanggungjawabkan. Jadi setiap hidup kita ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi permasalahannya, sesungguhnya bukanlah tentang benih yang kita terima. Ya, karena benih yang kita terima setiap hari bahkan setiap minggu itu adalah benih yang excellent, yaitu firman Tuhan. Karena benih firman Tuhan itu adalah benih yang tidak fana. Bukan soal firman Tuhan yang didengar setiap hari. Setiap kita di gereja ini selalu dengan firman Tuhan. Tetapi soal kondisi hati kita yang hari-hari ini perlu kita lihat. Apakah hati kita masih sehat? Apakah hidup kita, hati kita masih sesuai dengan firman Tuhan? Hari ini kita akan membahas tentang menjaga hati itu. Mari kita buka satu ayat yang sudah beberapa kali kita baca. Karena saya percaya setiap firman Tuhan itu kita baca selalu baru. Katakan amin. Kita buka Amsal 4 ayat 23. Satu ayat saja. Pada hitungan yang ketiga sama-sama kita membacakannya. Amsal 4 ayat 23 menjadi ayat hafalan. Ini semua kita menjadi ayat hafalan ini. Ya, sudah terbiasa dengan firman ini. Tetapi percaya hari ini Tuhan akan memberi yang terbaru dalam hidup kita. Kita baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Hati adalah wadah yang di dalamnya ada 3 hal. Ada 3 hal ada di dalam hati. Ya, hati bukan berbicara yang kita lihat yang warnanya merah gitu ya. Kalau orang-orang baru jatuh cinta selalu simbolnya hati. Jadi hati itu bukan itu yang kita pelajari hari ini. Hati itu ada 3 wadah di dalamnya. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang tadi pujian kita mengatakan my soul. Yang sering disebut adalah jiwaku. Jiwaku. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Kalau perasaan kita kotor, pasti hati kita kotor. Kalau pikiran kita kotor, hati kita akan kotor. Kalau setiap kehendak kita adalah kotor, maka hati kita akan kotor. Itulah hari ini kenapa dikatakan kita harus menjaga hati kita tetap sehat. Dan sebaliknya, kalau perkataan kita ini selalu bersih, maka hati kita juga akan bersih. Dan setiap kehendak kita, kehendak yang bersih, kehendak yang tulus, maka hati kita juga akan tulus. Hati adalah sumber dari mata air kehidupan. Bahwa semua yang dilakukan dalam hidup ini mengalirnya dari hati. Bahkan orang-orang yang masih sendiri hari ini peliharakan hati kita. Ya. Hati itu adalah sumber air mata kehidupan. Hatiku menentukan hidupku. Hidupmu mau seperti apa tergantung hatimu. Dengan demikian hati kita menentukan arah hidup kita. Iman kita itu ditentukan dengan hati. Ya. Setiap pikiran kita yang muncul, yang akan kita lakukan, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita ini, bersumber dari hati. Karena hati adalah mata air kehidupan kita. Jadi ada relasi yang kuat antara hati kita dengan jalan kehidupan yang kita tempuh.
Dunia mengatakan kecerdasan dan intelektual yang menentukan jalan kehidupan kita. Kecerdasan dan intelektual itu tidak salah. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi sekolah lebih tinggi. Bahkan bukan hanya tinggi, tetapi ada juga orang yang sekolahnya mengambil standar yang mungkin standar yang high. Ya. Kenapa? Karena kecerdasan itu dan intelektual itu menentukan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hati kita lah yang memiliki peranan dan kunci penentu jalan hidup kita. Hati kita memiliki peranan dan kunci. Ya, tadi saya katakan kalau pikiran kita kotor, maka hati kita kotor. Ya, perkataan kita kotor, maka hati kita kotor. Ya. Jendela hati itu ada dua. Yang pertama adalah mata. Ya, mata itu hendaknya kita gunakan dengan baik dan telinga kita gunakan dengan baik. Supaya tadi pikiran itu menjadi bersih dan hati kita bisa menjadi bersih. Nanti akan kita belajar kenapa dibutuhkan hati yang bersih. Kenapa dibutuhkan hati yang sehat sebagai orang Kristen. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang menjadi gampang ketika tersinggung itu mudah. Itu manusiawi. Ketika kita mendengarkan kata-kata yang kurang baik. Manusia itu pasti, wah, jangan begitu. Batas kesabaran itu ada. Gampang kita memutarbalikkan kata-kata karena hati kita tidak bersih. Sementara kita tahu berkata dalam perkataan itu bahwa sabar itu ada batasnya. Padahal yang kita tahu bahwa sabar itu enggak terbatas. Dari mana datangnya itu? Dari hati kita. Kita sering mendengar juga orang berkata demikian. Sehingga kita juga mengatakan demikian. Paling sering kita temui seperti itu. Tetapi tidak jarang kita temukan orang-orang Kristen yang mengikuti cara Yesus. Di mana Yesus ketika dituduh bersalah tidak mengucapkan satu kata pun. Sangat berat. Kedagingan kita sering menuntut supaya kita melebih-lebihkan dari perkataan orang lain. Ya. Keinginan daging kita itu kepingin kita diceritakan. Ya. Seperti ada cerita anak kecil. Dikatakan bapak saya itu kalau khotbah itu di luar kepala gitu ya. Di luar kepala gitu ya. Datangnya satu lagi karena keinginan daging. Wah, bapak saya khotbah bukan di luar kepala. Apa? Kalau sudah kepala sudah menurut dia hebat, dia cari yang lebih hebat lagi. Ya. Kalau bapak saya itu berkhotbah tanpa Alkitab. Udah mulai kan? Dia melebih-lebihkan. Dia merasa bahwa kepala itu sudah tinggi. Saya ngomong lebih tinggi. Itulah makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu. Dari segala kewaspadaan, waspada. Kata kewaspadaan terbentuk dari kata waspada. Kalau kita buka kamus besar, waspada itu artinya berhati-hati atau berjaga-jaga atau bersiaga, bersiap siaga. Ya. Seperti tentara, ya, siap siaga. Beberapa bulan yang lalu sangat terberkati dengan khotbah Pak Pendeta Mare-Mare bahwa kita itu prajuritnya Tuhan. Ya. Masih ingat ya, terberkati dengan di sini ya. Amin. Ya. Jadi jangan firman selesai dari khotbah ini nanti. Tadi firmannya Pak Utape apa ya? Waduh, satu pun nggak dapat gitu ya. Ya. Perbaharui hidup kita. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menunjuk kepada sikap dan tindakan berjaga-jaga.
Karena dikatakan lawan kita bukan hanya, saya pernah khotbah kemarin tentang bagaimana mengalahkan serigala di tengah-tengah domba. Saya katakan hanya dua. Hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kuncinya. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan tengah-tengah masyarakat, waspada. Miliki kewaspadaan. Perkataan-perkataan yang menerima kita itu semakin banyak kita dengar. Perkataan-perkataan yang akan masuk ke dalam telinga kita. Maka di dalam hati itu, kalau kita lihat hati, itu akan tambah bintik, 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 bintik. Sehingga ketika hatimu, yang awalnya itu, yang kita lihat merah itu, ya, biasanya hati itu dengan merah. Kalau dibelah lagi begini, berarti ada dua. Kalau ditusuk lagi itu, artinya apa? Jatuh cinta. Tetapi ketika itu bintik, 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 tambah terus bintiknya setiap hari kita dengar. Dan kita lihat mata kita. Maka hati kita menjadi tidak sehat. Hati kita menjadi sakit. Ya. Kalau sudah sakit hati, bisa saja ngomong yang lain itu. Hanya cara pandang aja kita lihat orang. Karena hatinya sudah sakit, dia melihat dengan cara pandang yang lain. Matamu kenapa lihat saya? Sering kita temukan orang-orang yang kalau ngomong itu pahit. Dia hanya ngomong doang pahit. Gitu ya. Menandakan bahwa hati kita tersayat gitu ya. Mendengarkan itu. Tetapi kalau tadi yang titik-titik, yang bintik-bintik itu semakin menutupi hatimu. Itulah yang tadi akan keluar. Ketika engkau hanya melihat orang tersenyum, engkau menanggapinya akan berbeda. Ya. Jadi itu makanya dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Menjaga hati, kalau kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah. Ya, coba dibuka. Peliharalah harta yang indah. Kalau keluarga itu adalah, wah sudah mulai hilang ini rasa Kristennya ini. Keluarga adalah harta yang berharga. Tetapi hati kita itu adalah hati yang indah. Saya kemarin begitu ditanya Pak Gembala, apa judul khotbah Pak Pendeta? Saya lagi buat khotbahnya sebenarnya. Ketika malam saya dengan Pak Pendeta, saya bilang aduh ada sedikit yang perlu saya koreksi sebenarnya. Yang paling mantap khotbah itu adalah peliharalah harta yang indah. Kalau orang berkata harta yang indah itu bisa memiliki segala kehidupan di bumi ini. Ya. Kalau orang memiliki mobil, orang memiliki harta, orang memiliki rumah, dianggap itu sudah indah. Tetapi hari ini Tuhan katakan itu tidak ada artinya. Karena bagi Tuhan harta yang indah itu adalah hati yang bersih. Katakan amin. Harta yang paling indah itu adalah harta yang dicari oleh Tuhan. Ketika Yesus melihat di hari ini, mana harta yang indah itu? Dia akan menemukan di Darwastu. Katakan amin. Dia akan menemukan di Darwastu Jakarta. Saya tadi sedikit terharu sampai meneteskan air mata. Ketika saya datang pertama ke sini, saya disambut begitu berharganya. Ini sangat pelajaran yang saya dapatkan ketika pertama menginjakkan kaki di Wisma Talenta lantai 3 ini. Ini akan saya bawa. Rupanya ketika orang datang itu tidak perlu khotbah-khotbah banyak. Tidak perlu khotbah-khotbah yang tadi katakan.
Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Mungkin sudah 1000 kali kita dengar. Tetapi terkadang khotbah itu adalah sikap hati kita. Saya tadi begitu nyampe di sini, saya ketemu dengan hambanya Bapak Sirait. Penyambutannya, menurut saya inilah khotbah. Tidak harus berkoak-koak dari depan, ini khotbah. Bukan hanya guru, sintua, Pak Pendeta menjadi khotbah. Ketika engkau sikap hatimu yang sehat yang dikatakan itu. Ketika ada sesuatu yang mungkin kau tidak kenal. Yang tadi kita katakan tak kenal maka tak sayang. Yang tidak dikenal pun akan disayang. Ketika memiliki hati yang sehat. Katakan amin. Saya terharu. Saya duduk di sini. Mungkin hanya beberapa orang di belakang yang ada. Saya menangis sama Tuhan. Saya terima. Saya yang harusnya dikhotbahi hari ini. Bukan saya yang mengkhotbahi. Jadi terima kasih buat hambanya. Terima kasih buat jemaat yang pertama tadi datang. Karena saya sudah lebih dulu menerima khotbah sebelum saya berkhotbah. Puji Tuhan. Perlu hati kita untuk sehat. Ya, terkadang kita merasa kita memiliki hati yang sehat. Tanpa kita sadari, kita terlarut dengan sakitnya penyakit yang tadi. Bertambah-tambah bertubi-tubi. Jendela tadi, kita akan belajar. Mengapa begitu penting menjaga hati tetap sehat? Yang pertama tadi adalah bahwa hati kita itu adalah sumber air mata kehidupan. Dan yang kedua adalah bahwa hati kita itu tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih. Kita harus jaga hati kita tetap sehat. Supaya Roh Kudus betah tinggal di hati kita. Kalau makin hari kita terus membintik-bintiki hati kita itu, maka saya percaya Roh Kudus juga pelan-pelan akan meninggalkan kita. Banyak kali dalam hidup ini, seperti yang saya katakan, kita mengambil setiap keputusan. Dan kita butuh hikmat daripada Tuhan. Di setiap keputusan yang kita ambil. Pengambilan keputusan kita setiap hari harus berdasarkan firman Tuhan. Ada warning. Supaya hati kita itu jangan kena bintik-bintik, kita harus ada warning. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau ada orang yang bisa terima roh keselamatan hari ini dari Tuhan, saya percaya itu karena hasil dari karya Roh Kudus di hati kita. Katakan amin. Ketika engkau mengambil keputusan di hari ini bertemu dengan Tuhan di GP Narwastu Jakarta ini, pastikan bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di hatimu. Oleh karena itu, kalau hati kita yang bersih, kalau hati kita yang sehat, maka kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Coba buka dulu Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang hatinya bersih. Itulah yang akan dapat bertemu dengan Tuhan. Makanya setiap kali kita ibadah, kita selalu, kalau di gereja lain, ada juga pertama-tama pengakuan dosa. Sebelum masuk kepada firman, sebelum masuk kepada berkat Tuhan, ada pengakuan dosa. Perlu hidup kita pulihkan dengan Tuhan. Supaya dicabut yang menyelubungi setiap mata kita untuk bertemu dengan Tuhan itu. Hari ini saya akan membagikan 3 bagaimana kita menjaga hati tetap bersih. Bagaimana hati kita tetap sehat. Yang pertama adalah berhenti mengotori hati. Kita baca Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yang pertama adalah berhenti. Kita harus berusaha berhenti tadi. Berhenti mendengarkan yang selalu mengotori kita. Berhenti melihat yang selalu mengotori kita. Ya, jadi perhatikan. Bapak-bapak perhatikan. Laki-laki perhatikan.
Jangan tangan saya ya. Tangan saya angkat diperhatikan ke sini. Mulut saya yang diperhatikan. Sering kita sebenarnya salah. Saya bilang perhatikan tangan saya angkat, yang dilihat tangan saya ini. Anda dilihat tangan saya. Ya. Bahkan perhatikan. Yang dilihat pasti kaki. Paling gampang kita melihat yang bergerak. Ya. Jadi hati-hati bagi bapak-bapak. Kalau melirik yang cantik-cantik, usahakan jangan lama. Kalau lama menjadi bahaya. Jadi begitu kau lihat, wah puji Tuhan. Udah, habis. Karena ketika engkau sudah mulai melihat dengan jelas lagi, maka jendela yang tadi itu akan mempengaruhi ke dalam. Makanya dikatakan pertama, berhentilah mengotori hati. Buka Yakobus. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Banyak sekali kita temui. Saya ke Jakarta ini, begitu saya sampai di sini, banyak sekali yang bening-bening. Ini kan udah langsung ketawa nih. Saya ngomong bening udah langsung ketawa nih. Saya belum tahu yang beningnya apa. Yang bening itu saya lihat berlian emas di Jakarta ini. Banyak sekali Jakarta ini. Karena di Jakarta inilah yang namanya, tadi malam saya cerita dengan Ibu Gembala kami, Gembala dari Papua. Saya bilang, di Jakarta inilah orang terkaya. Dan di Jakarta ini juga orang termiskin. Jadi begitu sampai di Jakarta saya lihat yang bening-bening. Tetapi karena saya ingat firman Tuhan ini, saya langsung gini. Karena itulah satu, jangan mengotori. Jangan berhenti mengotori hati kita. Yang kedua, nyampe di hotel, saya juga mendengar lagi itu yang tadi. Begitu banyak yang kita dengar. Pak, di sini kalau mau servis begini Pak, begini. Saya langsung. Kalau sempat dia makin dalam, masuk, saya tidak tahu. Ya, karena kita katakan lawan kita itu penghulu di udara. Yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa lawan. Ya, yang kelihatan aja nggak bisa lawan. Begitu mata kita semakin melorot begini, yang pakai kacamata, wah itu sudah mulai hati mulai bintik, tak. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kita harus mengambil keputusan untuk berhenti mengotori kita. Berhenti melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saya sering dalam fellowship, kami dulu ada namanya kaum pria. Pernah kami membahas tentang bagaimana berhenti merokok. Ini tantangan bagi orang-orang perokok. Ya. Jadi kalau masih ada yang masih merokok, dengar ini. Ya. Jadi kalau merokok itu dikatakan gini, bagaimana cara kita untuk berhenti dari kejahatan? Jawabnya adalah membakar jembatannya. Ya. Membakar jembatannya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tidak ada di sini kita temui ditulis jangan merokok. Tetapi nggak tahu mata kita di mana. Karena di pom bensin, Bapak lewat aja, besar sekali di situ dibuat. Jangan merokok. Jadi gak usah cari di Alkitab. Gak usah, kau gak temukan. Kamu cukup lewat di pom bensin, lihat aja. Besar. Amin. Kasih tahu nanti suaminya yang masih merokok. Pak, kita lewat pom bensin dong. Begitu sampai di pom bensin, stop pak. Kenapa? Itu yang merah itu, yang tulisan merah. Dibuat merah kenapa? Selalu kalau dibuat merah itu apa? Peringatan dan menjadi perhatian. Kalau dibuat hitam itu mungkin belum jadi perhatian. Ini dibuat merah. Jadi kalau saya yakin walaupun dari jauh dia sudah lihat. Tetapi karena dia membiarkan hatinya tadi untuk masuk, untuk lama. Dia malah, yang mana ya? Yang mana? Ya. Tapi jangan sampaikan itu dari Pak Utapea. Nanti saya dapat keluar dari sini, bisa saja Pak Utapea. Firmannya jangan gitulah.
Jadi dikatakan membakar jembatannya. Jadi kalau sudah dibakar jembatannya, ya. Jadi ada orang berkata, udah mulai saya buat 1 batang, selesai merokok. Karena ada berkata orang Batak itu, anaknya Abraham itu Ishak ya. Oh nggak salah ya. Oh Ishak. Anaknya Abraham Ishak. Jadi habis makan itu, ini yang salah ini. Orang Batak harus bertobat dengan ini. Iya. Jadi jangan dibuat dalih. Karena sebenarnya dari awal kita sebenarnya mendengar baru 1. Tetapi kita melebih-lebihkan. Wah bapak saya itu khotbah bukan lagi di luar kepala. Tanpa Alkitab. Gak tahu dari mana khotbahnya. Ya. Jadi yang pertama adalah berhenti mengotori hati kita itu. Berhenti, jauhkan mata. Kalau engkau sudah mulai dilirik-lirik, dibawa-bawa, segera kembali kepada Tuhan. Segera kembali ke jalan Tuhan. Supaya hatimu jangan terus dikotori. Putuskan jembatannya. Setiap hari harus membaca firman. Karena untuk membakar jembatan itu harus ada namanya firman. Jadi kalau engkau tidak pernah membaca firman tiap hari, saya percaya senjatamu kurang, apimu kurang. Karena untuk membakar demikian harus dengan pedang firman Tuhan. Ya. Kalau ibu-ibu saya yakin, karena kalau survei, ibu-ibu itu yang paling banyak di gereja. Dan kalau di rumah, ibu-ibu juga yang paling banyak Alkitab. Ya. Jadi mulai hari ini supaya jembatannya kuat, supaya apinya kuat, selalu baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Ada pernah saya dengar Pak Pendeta, nggak tahu agak saya lupa, nada deringnya itu seperti itu. Jangan pernah lewatkan 1 hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tapi karena itu banyak orang tidak pakai nada dering itu. Terlalu keras firmannya itu katanya. Ya. Tapi kembali lagi. Karena apa? Di dalam rumah tangga, wanita itu, ibu-ibulah menjadi tiang 2. Ya, nggak tahu kenapa Tuhan pilih itu menjadi tiang 2. Jadi harus mengingatkan. Karena memang sulit mengatakan kalau di gereja ini, kalau di sini puji Tuhan masih agak berimbang. Di padang bulan juga masih berimbang. Tapi kalau saya ke Sumatera, gereja Pentakosta Indonesia, jemaat Lagu Boti. Sampai di sana hanya Pak Gembala dengan Pak Sintuanya yang laki-laki. Yang lainnya saya nggak tahu di mana. Tetapi bukan salah. Ya. Bukan Adam yang salah. Karena Hawanya yang mengasih katanya. Jadi mohon maaf ini perempuan mohon maaf. Selalu jadi salah-salah terus, gak apa-apa. Karena apa? Kalau kepalanya sudah berdiri, sudah tetap teguh, sama-sama ke gereja, bonceng ke gereja. Yang lain apa? Dulu jalannya begini kalau ke gereja ibu-ibu kan. Tapi kalau sudah sama-sama suami, mukanya tersenyum. Ya, jadi saling mengingatkan. Ya. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati kita bersih? Dan kenapa perlu kita menjaga hati kita tetap sehat? Yang kedua, miliki hati yang mau diajar. Kelanjutannya, 21b, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Ya. Hari ini ditanamkan hari ini firman. Jagalah hatimu dari kewaspadaan. Dan kita terima itu tertanam di hati kita. Miliki hati yang lemah lembut. Ya. Mau ditegur. Coba kalau tembok itu kau pukuli juga dia, gak akan apa-apa dia. Tangan kita yang sakit kan? Tetapi kalau lemah lembut kita buat hati kita lemah lembut, kita ditegur. Kita akan terpental dan kita akan tersadar. Tetapi kalau kita keraskan hati kita ketika firman Tuhan hari ini, engkau akan pulang sama seperti engkau datang. Tetapi ketika engkau terima firman hari ini,
lembutkan hatimu hari ini. Saya percaya hatimu juga akan dijamah oleh Tuhan. Tuhan sedang merendah ketika engkau duduk dan mendengarkan firman ini. Ketika engkau mendengarkan firman ini dan duduk, ketika engkau terima firman itu, Dia sedang menjahit hatimu. Dia sedang memperbaiki hatimu. Terima dengan lemah lembut. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tidak mengubah apapun kecuali dilakukan. Firman Tuhan mempunyai daya ubah ketika yang diajarkan bukan hanya didengar, tetapi mau melakukannya, mau menghidupinya. Lebih baik kita tahu sedikit dan kita lakukan. Cukuplah saya pegang, jagalah hatimu dari kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cukup engkau memikirkan itu di minggu-minggu ini, tetapi engkau melakukannya. Daripada saya berikan 10 firman Tuhan hari ini, tetapi satu pun engkau tidak lakukan, dia tidak akan mengubahkan apa-apa dalam hidupmu. Katakan amin. Tetapi hari ini, ketika dikatakan kepada kita, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di hatimu hari ini, yang akan berkuasa menyelamatkan bukan hanya hidupmu, tetapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu akan tiba-tiba berubah. Ya. Saya waktu pertama-tama disuruh hambanya Pak Pendeta si mari-mari berkhotbah, karena tantangan saya terbesar satu, saya nggak bisa menyebutkan R. Jadi orang selalu, saya sudah ngomong apa, aduh, jangan sampai saya khotbah nanti bilang apa, aduh gimana nih. Tetapi ketika saya percaya firman ini, di bawah tuntunan hambanya, dibawa kami kepada terus untuk menerima kasih karunia itu. Puji Tuhan, saya tidak takut berdiri di depan ini. Demikian Bapak Ibu, ketika hatimu itu sudah dibentuk hari ini, ketika engkau terima firman ini, bersikap menerima orang dengan yang baik akan diubahkan. Bersikap menghargai orang yang baik akan diubahkan. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan sedang merendah hati kita di hari ini. Engkau tinggal menyebut, ya Tuhan, seperti pujian kita tadi. Setiap pujian-pujian kita itu adalah firman yang kita dengar, yang menguatkan setiap hati kita ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Mari kita miliki hati yang diajar, yang lemah lembut itu. Ingat, teguran itu menjaga kita di jalan yang benar. Ya, kemarin pagi saya masih ingat firman-Nya dari hambanya Pak Sitinjak, bahwa firman itu 2 Timotius 3 ayat 14 ya. 2 Timotius 3 14 dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala firman yang kamu dengarkan di hari ini memang bermanfaat. Yang pertama adalah mengajar, dan yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Kalau engkau hari ini dibukakan bahwa engkaulah yang dimaksud, yang akan dirubah oleh Tuhan hari ini, engkau terima. Untuk memperbaiki kelakuan yang tadinya, dulunya saya kenal dia adalah orang yang pahit kalau ngomong. Tetapi sekarang saya menyejukkan kalau ngomong. Itu tiba-tiba dapat kita rasakan karena engkau izinkan hatimu sedang direnda oleh Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Orang baik itu bukan seperti ajaran yang sebelah. Mereka berbuat baik banyak berharap mereka akan masuk surga.
Tetapi kalau kita berbuat baik itu adalah implementasi dari kebenaran yang kita terima. Ketika kebenaran itu datang bagi hidup kita, yang merokok tidak jadi merokok, yang melihat-lihat, melirik-melirik itu, mulai dia menstop, membakar jembatannya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ketika kebenaran itu datang dalam hatimu, dia akan memerdekakan kamu, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percayakan hatimu hari ini. Percayakan hatimu hari ini. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan tidak terbatas hati kita saat ini sedang apa. Tetapi ketika engkau datang menyembah di hari ini dan meninggalkan itu semua, maka Tuhan akan bekerja bagi hidupmu. Yang terakhir, adalah nomor 3, jangan simpan akar kepahitan. Kunci agar tetap sehat adalah mudah mengampuni. Hati kita agar sehat, mudah mengampuni. Kebanyakan orang Kristen mulai lupa akan pengampunan. Walaupun mudah mengatakan, tetapi dalam melakukannya seringkali kedagingan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita buka Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Perhatikan. Ketika engkau mulai memiliki akar kepahitan, maka akan terjadi kerusuhan. Ya, rusuh di dalam pagi-pagi bangun, orang rumah tangga sebelah lagi minum kopinya bareng dengan istrinya. Yang sebelah apa? Rusuh. Pagi-pagi bangun rusuh. Mana kopi? Mana sarapan? Kenapa? Hatinya hari-hari sudah menemukan yang tadi bintik-bintik. Dan mencemarkan banyak orang. Bukan hanya kita yang terkena. Perhatikan. Ya, kalau kemarin kita sudah lewat dari virus corona. Ya, virus corona ini ya banyak sekali sebenarnya ditemukan hal-hal yang hebat. Kenapa saya bilang begitu? Dulunya nggak pernah orang cuci tangan, wajib cuci tangan. Ya, dulunya orang pakai masker, sekarang kalau pakai masker, coba kalau saya pakai masker, saya ngomong apapun nggak akan dilihat apa-apa. Ya, banyak paradigma. Jadi begitu virus itu datang kita takuti. Ya, jadi ini juga sama, mirip-mirip dengan virus itu yang tadi akar kepahitan itu. Dikatakan yang pertama menjadi kerusuhan bagi kita, yang kedua mencemarkan banyak orang, memvirusi banyak orang. Jadi walaupun kau tutup masker, kalau akar kepahitan itu ada, wah lebih parah. Ya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita adalah membuat kita merasakan kasih Allah. Dia akan memenuhi kita dengan kasih-Nya setiap hari yang akan memampukan kita untuk mengasihi semua orang. Jadi dengan tidak menyimpan akan kepahitan, ya, akar kepahitan, maka kita juga akan melepaskan. Sama seperti Yesus. Yesus di akhir daripada hidupnya, ketika dia sudah tersalib, masih ingat ya firman Tuhan, ketika dia tersalib apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini paling hebat ini apa? Untuk rumus mengalahkan hati kita. Ya. Untuk memahami orang. Ampunilah mereka. Apa maksud Tuhan di akhir daripada hidupnya ketika dia tersalib? Di akhir daripada itu perkataannya ini. Ini perkataan yang terakhir kepada Bapa. Ini sangat penting kita miliki. Kita paham kalau kita orang paling hebat ketika kita memahami orang yang mereka tidak tahu berbuat, maka kitalah yang disebut orang hebat.
Tetapi ketika kita bisa dapat menghakimi dengan kehebatan kita, maka kitalah yang tadi adalah kategori yang hatinya mulai sakit itu. Yesus mengajarkan ini di akhir hidupnya, di bumi sebagai manusia, di atas kayu salib, Yesus melepaskan doa bagi orang-orang berdosa, dan demikian hidup kita juga untuk membentengi kita, untuk membuat sehat, maka hidup kita adalah melepaskan pengampunan. Yang terakhir, saya akan bertanya, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tidak usah dijawab saya, tetapi coba pejamkan mata kita bersama-sama. Renungkan, apakah firman ini masih engkau dapat terima dengan lemah lembut? Atau engkau menerimanya dengan keras? Sadari bahwa kita sendiri adalah orang yang berbuat salah. Dan orang lain tidak terlepas dari salah. Dan kita ingin diampuni, maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Hari ini dikatakan firman ini, jangan lagi engkau mengotori hatimu. Jangan lagi engkau berbuat jahat. Dan apabila melihat berbuat jahat itu, lepaskanlah dirimu. Tetapi milikilah hati yang mau diajar. Hati yang taat. Agar kita dapat menjaga hati kita dengan sehat. Penutup saya akan buka kepada kita. Ketika kita mampu menjaga hati kita dengan sehat. Menjaga hati kita dengan bersih. Kita buka Yehezkiel 36 terakhir. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kita buka. Maka hari ini kitalah yang dimaksud oleh Tuhan. Kamu akan diberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lanjut. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan. Dan melakukannya. Hari ini kita akan dibaharui hati kita. Siapkan hatimu kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya Dia sedang bekerja merangkai setiap hatimu hari ini. Engkau akan semakin jauh daripada Tuhan. Ketika engkau tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Pujian tadi mengatakan, ku berikan hatiku. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan yang baru. Dia sanggup memberikan roh yang baru dalam hatimu. Haleluya. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hidup kita. Dan kita akan jalani hari lepas hari. Ketika engkau hari ini membukakan hatimu kepada Tuhan, Dia sedang bekerja. Engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang susah akan dihiburkan. Engkau yang berbeban berat akan diberikan kelepasan daripada Tuhan. Dan yang sakit, terimalah kesembuhan. Buka hatimu hari ini. Saya undang pemain musik. Kita akan bernyanyi bersama. Dan kita akan berdoa buat Tuhan. Responi firman Tuhan ini. Jangan pernah engkau tidak menghidupinya. Tetapi lakukanlah ini. Agar engkaulah yang dicari oleh Tuhan di hari ini. Haleluya.